Pengkhianatan terhadap anak haram. Waktu tunggu selalu lama, dan Qin Yichen tidak memiliki kekhawatiran seperti itu sekarang. Pendeta sedang menunggu keputusannya yang menentukan. Di satu sisi, dia hidup dengan harapan. Di sisi lain, dia memperdagangkan beberapa rahasia yang hanya dia yang tahu tentang hak untuk hidup di dunia ini. Untuk pengorbanan, yang terakhir bukan seperti jalan yang harus dipilih, tetapi pilihan yang dipaksakan. Dalam keputusasaan, dia menyerahkan keputusan hidupnya sendiri kepada orang lain. Pendeta melihat pemandangan di depannya dengan acuh tak acuh, dan banyak pikiran muncul di benaknya, dan pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas. Apalagi yang bisa dia lakukan? Selain menunggu Qin Yichen mengatakan nama itu, apalagi yang bisa dia lakukan? Qin Yichen mengagumi ekspresi wajah pengorbanan dengan penuh minat. Dari ketegasan di awal, hingga keraguan kemudian, dan sekarang, tidak ada harapan di matanya. Setelah cukup melihat pertunjukan seperti itu, Qin Yichen berdiri dan terbatuk ringan. Tanpa nama, kamu membawa orang masuk. Matt mengambil pesanan itu, tetapi di telinganya, ada instruksi ringan Qin Yichen. Beritahu orang itu dengan baik, jika kamu bekerja sama dengan baik dengan kami, kamu dapat memberikan pengorbanan cara untuk hidup. Dalam perlombaan seperti itu, harus ada banyak cuci otak. Sekarang saatnya untuk mengubah hal-hal ini menjadi alat kita. Tentu saja Matt mengerti apa yang dimaksud Qin Yichen, mundur selangkah, dan menghilang tanpa jejak. Datang ketiga bayangan yang tersisa, Matt melihat bayangan pertama yang menundukkan kepalanya. Orang ini, yang statusnya tidak rendah di antara ketiganya. Kemarilah, nak. Aku punya beberapa hal untuk ditanyakan padamu. Pada saat ketiga bayangan itu menoleh, Matt tiba-tiba masuk ke ruang bawah tanah dan meraih bayangan yang dia sukai di lehernya dan mengangkatnya. Wajah Matt sedikit cemberut. Kapan aku mengizinkanmu berbicara? Melihat tatapan pembunuh Matt, bayangan itu panik. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan ditangkap tepat ketika dia baru saja mentransmisikan suaranya. Kepalanya yang gelap tidak bisa menyembunyikan ketakutan dan kepanikannya saat ini. Dia sangat ketakutan sehingga dia akan dihancurkan oleh kekuatan iman di saat berikutnya. Matt hanya tersenyum kecil, menatap bayangan itu, dan mengangguk puas. Tidak buruk, sangat patuh. Bagaimana Matt tahu mereka menelepon? Mereka yang menghentikan metode transmisi suara pihak lain mahir dalam aturan dunia di bidang ini. Atau mereka benar-benar dihancurkan oleh kekuatan mereka. Meskipun Matt tidak lemah, masih terlalu sulit untuk mengandalkan kekuatannya untuk mendapatkan informasi jangka pendek dari transmisi suara. Semua ini adalah pra-penilaiannya di bawah instruksi Qin Yichen. Langkah ini menarik perhatian dan mencubit beberapa dari mereka. Kata Matt lembut. Kamu berkorban dan ingin melihatmu sebelum kamu mati. Lord baik dan setuju dengan pria itu. Tapi aku memberitahumu. Jika kamu berani berbicara omong kosong ketika kamu melihat pengorbanan, aku akan membunuhmu. Setelah Matt mengambil bayangan itu, dia sengaja memikirkannya dan melirik ke ruang bawah tanah. Kedua bayangan yang cukup yakin itu tiba-tiba panik setelah yang satu dibawa pergi. Yang satu ada di dalam sel. Berjalan mondar-mandir, yang lain memukuli bayangannya. Kepala keras. Sepertinya keberuntungan itu bagus, dan orang yang tepat ditangkap pertama kali. Jika setelah tes ini, kedua bayangan tetap tenang, Matt akan terus menggunakan rencana Qin Yichen untuk menangkap tokoh kunci di antara ketiganya. Bayangkan saja, dalam situasi saat ini, ketika bayangan dan penguasa cahaya berperang, dan para imam telah melepaskan gerakan pamungkas mereka, mereka masih dapat bersembunyi dengan aman di sini, menunggu bayangan penyelamatan, dan status mereka tidak akan rendah. Menggunakan orang ini untuk menipu pengorbanan, identitas dan status sudah cukup. Matt melirik bayangan di sekelilingnya dan mendengus dingin. Kalian beruntung. Kamu memiliki pengorbanan yang bagus. Bahkan jika kamu mati, kamu harus menggunakan rahasianya sebagai ganti kesempatanmu untuk hidup. Saya selalu berpikir bahwa hanya Lord of Light yang memiliki hati yang baik. Sayang sekali, jika dia mengaku kepada Lord of Light sejak awal, segalanya tidak akan berubah menjadi seperti sekarang ini. Mereka bisa menjadi teman dekat. Matt sepertinya menghela nafas, tetapi pada kenyataannya, itu meninggalkan benih di hati bayangan. Benih yang meyakinkannya untuk menyerahkan semua rahasianya. Muncul di aula utama cahaya dengan bayangan hitam. Matt melangkah maju untuk melapor ke Qin Yichen. Tetapi Qin Yichen tampaknya tidak peduli sama sekali, dan melambaikan tangannya dengan santai. Biarkan mereka menunggu, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Karena itu, Qin Yichen terus memeriksa tubuh kokoh Raja Binatang Guntur. Menjangkau dan mencubit sayapnya, Qin Yichen sedikit mengernyit. Lin Bai, lihat sayap ini. Jika kamu memanggangnya, kamu pasti tidak akan makan banyak daging. Mereka terlalu kering dan tipis. Lin Bai berjongkok ke samping dan mengangguk setuju. Yah, sayap yang dipanggang Lord Guangzhou terakhir kali jauh lebih gemuk daripada yang ini. Mendengar percakapan antara keduanya, Thunder Beast King dengan cepat menatap Qin Yichen dan menepuk dadanya. Tuan Light, apakah Anda ingin menjadi sedikit lebih gemuk, atau jauh lebih gemuk? Menghadapi pertanyaan semacam ini,
Qin Yichen langsung membuang jawaban universal. Jumlah yang sesuai. Bagaimanapun, Qin Yichen tidak berencana untuk membunuh Raja Binatang Guntur ini sekarang, tetapi ingin mempertahankan hidupnya. Bagaimanapun, garis keturunan Thunder Beast dapat menguasai dunia ini selama puluhan ribu tahun, yang masih memiliki beberapa latar belakang. Lord of Light baru dikuil, dan dia tidak tahu apa konsekuensi dari membunuh orang ini secara langsung. Lebih jauh lagi, dengan Thunder Beast King dikuil Lord of Light, Thunder Beast tidak akan pernah berani memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang mereka yang pergi ke kuil Lord of Light untuk berziarah. Bos mereka masih dikurung. Jika benar-benar ada binatang guntur yang berani merusak aula utama cahaya, mereka pasti berusaha merebut tahta. Mempertahankannya berarti menekan seluruh barisan binatang guntur. Ini jauh lebih baik daripada membunuhnya. Namun, Qin Yichen tidak bisa langsung mengatakan ini. Dia membutuhkan Thunder Beast King untuk muncul di kuil Lord of Light dari waktu ke waktu. Dan dia juga membutuhkan Thunder Beast King untuk kembali ke Thunder Beast Clan untuk mengkonsolidasikan kekuatannya. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang dilakukan Raja Binatang Guntur, tidak mungkin baginya untuk memuaskan Qin Yichen. Dan kata, jumlah yang tepat, memiliki ruang tak terbatas untuk pengembangan. Sama seperti Qin Yichen dan Lin Baiyang, mengevaluasi tubuh Lei Beast King untuk sementara waktu, para pendeta di samping tercengang. Bukan untuk hal lain, karena orang yang mengirimnya tidak lain adalah putranya yang baik. Meski anak haram. Tapi ini tidak diragukan lagi garis keturunannya. Tanpa diduga, putranya yang mengkhianatinya. Dan, melihat ekspresinya, mata yang dia arahkan ke pengorbanan itu jelas tertulis dengan simpati. Melihatnya saja, pendeta itu langsung mematahkan pertahanannya. Jika dia dikhianati oleh klannya, dia bisa mengerti. Tetapi dia tidak tahan dikhianati oleh anak haramnya. Aku membuang-buang waktuku untuk memikirkannya. Ingin dia menggantikannya. Penuh kebencian. Ini sangat penuh kebencian. Pengorbanan akhirnya terjadi. Tuan Cahaya, ada yang ingin saya katakan.